Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu. Yes. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita mau sama-sama angkat pujian dari awal. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
Benar Bapa, pada saat ini dimanapun kami berada, ketika kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu memenuhi hati, pikiran dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan, menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar hanya kuasa Tuhan, kasih-Nya Tuhan, penyertaan-Nya Tuhan yang memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan pengharapan kami serahkan tangan-Mu, haleluya, amin, amin, haleluya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota benteng.
Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Bapa, hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, bukan berarti kami gak punya tujuan Bapa. Kami tahu Bapa, hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar
Apa kabarnya pada hari ini? Masih dalam tema yang sama di bulan Agustus ini, disciples not followers. Menjadi murid bukan pengikut. Adalah sebuah pengertian bahwa Tuhan manggil kita melayani sebagai murid-muridnya. Nah, saudara tahukah Anda? Tuhan ajar kita melayani itu sebenarnya bukan dimulai dari bangsa-bangsa, melainkan dari keluarga sendiri. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang keluarga. Saya kasih judul share hari ini, home service. Home service ini bukan berartinya pelayanan servis datang ke rumah ya. Nggak gitu juga maksudnya. Tapi lebih ke melayani keluarga kita. Sebelumnya saya mau nanya dulu, saudara, apa kabar Anda dengan keluarga Anda hari ini? Apa Anda baik-baik saja dengan keluarga Anda? Atau apa mungkin sedang sedikit ada masalah? Entah itu dengan orang tua Anda, atau entah itu dengan suami atau istri Anda, dengan anak-anak, saudara, adik atau kakak. Kenapa saya harus tanya demikian? Karena ini erat hubungannya dengan pelayanan. Bahkan ini pun juga ada hubungannya sebenarnya dengan berkat. Boleh nggak saya tanya? Siapa sih yang mau umur panjang? Yang mau baik-baik keadaannya? Yang mau bahagia hidupnya? Buat Anda yang mau seperti demikian, yuk mari kita baca di Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan kepada Tuhan Allahmu, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi supaya umur panjang, keadaan kita menjadi baik, maka kita harus menghormati siapa? Ayah dan ibu kita. Saudara, ketahuilah bahwa orang tua Anda, mereka itu merupakan gambaran Tuhan di bumi ini. Karena itu, jika Anda mau belajar menghormati Tuhan, kalau Anda belajar mau menghargai Tuhan, maka kamu pun perlu belajar untuk menghormati orang tua Anda. Yang terjadi saat ini, ada begitu banyak orang yang sukses, ada begitu banyak orang yang berbagi inspirasi kesuksesan, dan ada banyak kisah-kisah inspirasi kesuksesan orang-orang yang dimulai dari nol sampai akhirnya jadi berhasil. Tapi sayangnya mereka lupa menceritakan peranan harta, peranan koneksi, peranan orang tua dalam perjalanan sukses mereka. Saudara, perlu Anda tahu bahwa gak peduli seberapa kaya pun Anda, kadang yang dibutuhkan orang tua Anda itu bukan uangmu. Kamu tidak pernah bisa membeli kebahagiaan dengan uang. Jangan hanya karena kamu sudah kaya dan sudah berhasil, segalanya tentang orang tua Anda itu selalu tentang uang. No. Waktu di mana mereka membesarkanmu, waktu masih kecil, itu gak akan pernah bisa dibayar dengan uang Anda, seberapapun besarnya itu. Kadang yang mereka butuhkan adalah waktu. Anda bisa bersama dengan mereka. Tapi kalau sampai orang tua Anda miskin, orang tua Anda terbuang, kamu yang jahat. Orang tuamu berkekurangan justru harusnya dilindungi dong. Orang tua kesusahan mesti diangkat. Gak ada sejarahnya orang yang melindungi orang tua, orang yang merawat orang tua itu menjadi miskin dan tidak diberkati Tuhan. Saudara, coba mari renungkan ini. Orang yang menghargai orang tua, orang yang menghargai guru, orang yang menghargai hamba-hamba Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Tapi sekaya apapun Anda, kalau Anda kurang ajar sama orang tua, sama guru, sama hamba-hamba Tuhan, hidupmu ujung-ujungnya pasti bakalan sengsara. Saya gak bilang bahwa orang tua kita itu selalu benar. Saya gak bilang bahwa gurumu pun selalu hebat. Saya pun juga gak bilang bahwa hamba-hamba Tuhan itu selalu sempurna. Tapi itu bukan urusan kita untuk menilai itu benar atau salah. Mereka ditempatkan Tuhan dalam hidup kita, pasti ada tujuan ilahi. Jadi sudah tugas kita seharusnya menghormati mereka.
Kita buka Matius 15 ayat 4. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ayat yang ini lebih serem lagi Bapak Ibu Saudara. Siapa yang jelek-jelekin orang tuanya, pasti dihukum mati. Hukum mati di sini bukan berarti secara konteks beneran dipenggal kepalanya, enggak. Tapi matilah rezeki Anda, matilah kepribadianmu, matilah berkat-berkat Tuhan turun atas hidupmu. Mungkin kamu diberikan talenta untuk melayani Tuhan. Saat ini Anda sedang aktif dalam pelayanan di gereja. Namun saya mesti sampaikan ini bahwa dasar dari pelayanan yang terbaik adalah belajar untuk melayani keluarga lebih dahulu. Artinya bahwa sebelum kita belajar melayani orang lain, mari kita mulai belajar melayani keluarga kita. Ketika Anda sudah bisa belajar menghormati, belajar menghargai orang tua sebagai pribadi yang sangat dekat dengan kehidupan Anda, maka pelayananmu pun akan menjadi berkat, menjadi teladan bagi semua orang. Saudara, kamu harus sadari ini, bahwa kita selalu punya kesempatan untuk memberi. Selalu ada kesempatan untuk mengasihi, untuk peduli, untuk bilang I love you ke orang-orang yang kita sayang, ke orang-orang yang dekat dengan kita. Kita selalu punya kesempatan itu sebelum semuanya menjadi terlambat. Umur seseorang siapa yang tahu sih? Siapa tahu hari ini Anda ketemu orang tua atau saudara, tahu-tahu besok dia udah dipanggil Tuhan. Sebenarnya kita selalu bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Entah itu menghargai keluarga kita, berikan apresiasi, kasih perhatian, itu kan sederhana kok. Walau mungkin kondisinya saat ini kita lagi gak bisa menerima sesuatu, tapi seenggaknya kita masih bisa kasih sesuatu ke keluarga kita. Selalu ada kesempatan terbuka untuk memberikan cinta kasih kita kepada keluarga kita sendiri. Kasihi mereka, saudaraku, selagi masih ada waktu. Tapi problemnya begini. Masih ada banyak sekali kejadian di mana justru orang tuanya yang gak mengasihi anaknya. Karena memang itu yang mereka tahu. Karena dulu mungkin ya, orang tua mereka juga berlaku sama ke mereka. Sedari kecil mungkin kedua orang tua Anda suka memperlakukanmu dengan semena-mena. Kamu merasa diabaikan, tidak dipedulikan, bahkan gak dianggap. Itu mungkin ya. Karena mereka diajarkan oleh orang tuanya, dan orang tua di atasnya, dan oleh orang tua di atasnya lagi. Atau fakta yang kedua, faktanya ternyata bahwa orang tua Anda itu merasa malu. Kenapa malu? Karena di dalam diri mereka tuh merasa gak bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anaknya. Mereka merasa merendah diri depan entah itu istrinya, entah itu suaminya, mertua, atau mungkin lingkungan sosialnya. Dan karena malu untuk mau ngakui, karena malu mau mengakui kalau dirinya gagal, akibatnya anak yang dijadikan pelampiasan. Tapi pertanyaannya, apa kalian mau meneruskan itu? Apa nanti anak kalian juga bakal digituin juga? Karena sesungguhnya apa yang kalian kecewakan, dirimu pun akan menjadi seperti yang saudara kecewakan. Kebencian membuat Anda sama seperti orang yang kamu benci. Tapi kalau cinta, dia membuat kamu mengambil apa yang baik dari seseorang yang kamu cintai. Makanya Alkitab memberitakan untuk mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, kamu akan menjadi seperti Tuhan dalam karakter dan sifat. Kadangkala sakit itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Kalau saudara nggak lari dari itu, kamu akan dipakai jadi bejana yang indah untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara nggak mau dibanting, ketika mau dimakan, pasti rasanya keras. Pernah nggak makan buah yang masih mentah? Rasanya nggak enak kan? Udah keras, sepet. Buah yang enak itu kalau mateng.
Nah, buah yang matang itu bonyok, saudara. Sama halnya dengan hidup. Kadang dibutuhkan kita tuh diproses sama Tuhan sampai di titik itu. Dibanting kanan, dibanting kiri, atas bawah. Dimakan kita sendiri itu gak enak rasanya. Kitanya yang ngalamin pun gak enak. Tapi begitu orang lain yang cicipin, mereka bisa berkata, kok manis ya? Hari ini mungkin kamu telah berdoa, kamu menangis di malam hari, berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa harus saya? Kenapa saya yang dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya gak dianggap sama keluarga sendiri? Tapi Tuhan jawab, kenapa gak kamu? Tuhan gak menghukummu dengan rasa sakit. Tuhan gak begitu. Karena Tuhan tahu bahwa lewat air mata, bahkan melalui air mata, kamu gak akan menyangkal Dia. Tuhan tahu bahwa lewat rasa sakit, kamu tidak akan berhenti percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Bukan menurut waktu kita, melainkan menurut waktunya Tuhan. Kenapa ada konflik dalam pernikahan? Kenapa konflik selalu terjadi di mana-mana? Karena semuanya bersyarat. Saya mencintai, asalkan dia seperti gini. Saya mau terima dia, selama dia gak gitu. Saya sih sayang sama dia, tapi kan hampir semua orang tuh bilang cinta tuh butuh pengorbanan, cinta perlu pengorbanan. Tapi menurut saya, kalian yang aneh. Begitu kamu merasa berkorban, itu artinya kamu sudah gak cinta lagi. Kalau lagi pacaran, Anda kehujanan, mau jemput pacar, lalu di tengah jalan orang bilang, duh kasihan tuh kehujanan mau ketemu pacarnya ya. Orang aja bisa merasa kasihan. Tapi kan saya yang ngejalaninnya rasanya senang-senang aja kok. Tapi kalau ketika saya malah mikirnya, aduh aku udah kehujanan gini, ngapain sih saya mesti ribet-ribet begini segala. Begitu kamu merasa berkorban, berarti artinya sekarang kamu udah gak cinta lagi. Lihat Yakub, demi seorang Rahel, dia rela bekerja untuk Laban selama 7 tahun. Bahkan baginya 7 tahun rasa 7 hari. 7 tahun tuh dirasa Yakub berhari-hari doang. Sebegitu cintanya Yakub sama Rahel, dia sampai rela loh dibohongin sama Laban. Udah kerja 7 tahun, dikasih Lea, bukan Rahel. Kalau mau dapat Rahel, harus kerja lagi 7 tahun. Kamu pernah gak sama pacar kamu begitu? Atau mungkin sama istri Anda begitu? Tapi dia, Tuhan, gak begitu. Yesus beneran cinta sama Anda. Dia bukan terpaksa cinta sama kamu, terpaksa tebus kamu. Karena sebegitu besar cintanya, sampai-sampai dia mau turun ke alam maut untuk tebus kita. Apa habis itu Tuhan nyesal? Gak ada tuh dicatat di Alkitab. Tuhan bilang, aku menyesal telah mencintai manusia. Ada. Hari ini ada beberapa pesan khusus yang mau saya sampaikan buat Anda dan keluarga. Saya tahu, saya sendiri pun sebenarnya belum berkeluarga. Saya belum menikah, bahkan saya belum punya anak. Jadi rasanya belum pantas buat ngomong kayak begini. Tapi jujur aja ya, itu juga yang menjadi mimpi dan kerinduan saya. Dan untuk hal itu, akhirnya saya pun juga belajar. Saya pun sudah belajar berapa hal sederhana ini. Sebelum nanti akhirnya saya akan berkeluarga. Sehingga waktu nanti, saat waktunya sudah pas, saya bisa membangun pelayanan dalam keluarga saya. Dan ini yang saya rindu mau share, saya mau bagikan sama Anda. Yang pertama, pesan khusus buat Anda yang sudah menjadi orang tua. Selalu ingat ini, bahwa kadang yang menjenuhkan buat saudara, itu merupakan mimpi buat orang lain. Kadang yang menjenuhkan buat kita, itu merupakan mimpi buat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya bosen deh, tiap hari kerjaan saya cuma urus anak, urus suami, urus rumah, di rumah doang.
Aduh, saya capek nih. Tiap hari harus bekerja, berangkat pagi, pulang malam, cuma demi anak istri. Sementara di luar sana ada orang-orang yang berdoa menangis sama Tuhan. Tuhan, berikan saya anak dong. Kenapa Tuhan? Kok saya belum dikasih anak? Tuhan, saya butuh pekerjaan tetap Tuhan. Kenapa Anda justru yang udah dikasih berkat malah gak bisa menghargainya? Ada orang-orang yang punya anak tapi dipisahkan dari ibunya, dari ayahnya. Sementara kamu masih bisa mengurus anakmu, meskipun itu rutin. Kenapa kamu gak bersyukur? Yang saudara lihat itu kan cuma kejenuhan mengurus anak, cari uang untuk anak. Tapi kan setidaknya kamu masih bisa peluk anakmu, kamu masih bisa ketemu anakmu. Yang harusnya kita lakukan, cintai anakmu, sayangi dia. Kasih hak spesialnya dong sebagai anak kamu. Tapi karena iblis telah menguasai pikiran kita, sehingga semua yang kita rasa itu hanya rutinitas. Anda mau bilang, emang gak bosan di rumah doang? Setidaknya kamu pun masih punya rumah. Ada orang-orang yang tinggalnya di gerobak. Kenapa kita gak bisa lihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita? Stop komplain dengan rutinitas. Stop komplain tentang rutinitas hidupmu. Justru bersyukur atas apa yang telah terjadi di hidupmu. Saya mengutuk hati para orang tua. Saya mau mengutuk hati Anda. Berikan waktumu yang khusus untuk mendidik anak-anak Anda. Pastikan nilai-nilai kerajaan sorga yang kita berikan. Karena saya terlalu percaya, orang yang gak bisa menghargai orang tua, gak bisa menghargai guru, atau gak bisa menghargai hamba-hamba Tuhan, adalah orang yang gak punya nilai di hadapan Tuhan. Yang kedua, ini adalah pesan khusus untuk Anda, wahai para suami-suami perkasa. Sewaktu Tuhan selesai buat alam semesta dan isinya, dia bilang, bagus. Lalu setelahnya dia buat manusia, dia buat laki-laki, dia bikin Adam. Kemudian Tuhan bilang apa? Gak bagus kayaknya nih dia sendiri. Gak bagus nih kalau manusia sendiri. Loh, padahal Adam aja udah ajaib begitu. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi Tuhan masih bisa rasa gak bagus dia sendirian. Mari sini, saya akan buat bagi dia penolong. Coba Anda renungkan ini. Adam itu dibuat dari tanah, lalu Tuhan kasih nafas hidup. Tapi Hawa, dia dibuat dari kehidupan. Tuhan gak ambil tanah lain terus bentuk Hawa, enggak. Justru Hawa diambil dari kehidupannya Adam. Artinya apa? Sehebat apapun laki-laki, dia gak akan pernah bisa mewujudkan semua yang Tuhan mau 100%. Gak bisa. Karena Tuhan udah bilang gak baik dia sendiri. Begitu ada Anda, hai para wanita, para istri, maka hai Anda, para pria-pria, para suami-suami, Anda baru bisa kasih lihat betapa hebatnya Tuhan itu. Tanpa istrimu, kamu gak akan menyempurnakan segala sesuatu. Perlakukanlah istri Anda itu seperti Adam sebagai pemimpin dan Hawa sebagai pendamping. Musa sebagai tuan, Yosua abdinya. Paulus sebagai mentor, Silas partner pelayanan. Perempuan itu ibaratnya menteri keuangan dalam rumah tangga. Tidak selalu masalah dalam hidup dan rumah tangga adalah tentang uang. Tapi banyak orang yang bermasalah dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan, itu akarnya karena uang. Hargai istrimu, respect sama dia. Bukan cuma sebatas status pajangan, saya punya istri. Hargai dia sebagai rekan pelayanan Anda dalam keluarga. Satu hal lagi untuk Anda para suami, renungkan ini baik-baik, khususnya Anda buat para suami. Gak cuma pria doang, tapi para suami juga. Jangan izinkan iblis menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan iblis menghancurkan keluargamu hanya untuk satu kenikmatan sesaat. Stop it. Kalau itu Anda datang kepada Bapa kembali,
Karena nggak ada orang yang waktu lahir itu udah tipenya setia, nggak ada. Kesetiaan itu merupakan buah Roh Kudus. Kalau kita mau melatih diri kita setia, hubungan dengan firman harus teguh dan kuat. Maka mari kita latih diri kita sendiri, laki-laki maupun perempuan, suami terutama, untuk tiap hari baca firman Tuhan. Karena Alkitab ini mempromosikan kesetiaan. Orang yang bisa setia pada Tuhan, maka pasti dia bisa setia pada apapun dan siapapun dalam hidupnya. Dan pesan yang ketiga, pesan ini khusus untuk kamu para istri-istri. Khusus untuk Anda yang merasa dirinya wanita. Kalau aja semua perempuan tuh bisa mengerti perannya. Kalau Anda tahu kenapa kamu dilahirkan sebagai wanita, kenapa Tuhan bikin perempuan. Kalau mau cek di Alkitab, yang roba bangsa-bangsa itu ternyata wanita-wanita bijak. Bukan sembarangan wanita. Wanita bijaksana selalu mulai dengan menyadari apa kehendak Bapaknya. Dan keberanian karakternya itu berakar pada kesadaran bahwa Tuhan punya panggilan atas hidupnya. Lebih dari sekedar jadi cantik, jadi kaya, bisa beli apa aja, atau bahkan jadi ratu. Setiap wanita yang takut akan Tuhan, dia akan membenahi dirinya untuk Tuhannya lebih dulu. Lalu kemudian untuk suami dan anak-anaknya. Tapi masalahnya, kenapa kita nggak bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan itu lebih berharga? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Itu adalah kecantikan, kegantengan yang nggak kelihatan. Kenapa nggak kita kompetisi di area itu? Yang wanita, kalau sekali Anda berkata, saya sudah mengampuni. Untuk Anda para istri yang sekali Anda sudah berkata, saya sudah mengampuni. Anda gak boleh hari-hari berikutnya bilang, kenapa kamu selingkuh? Kemarin kamu sudah mengampuni. Kalau sampai ada muncul benci, masuk kamarmu tanpa suamimu, tutup pintu. Di situ kamu mau teriak kenceng-kenceng, ambil bantal, teriak kenceng-kenceng. Sampai puas. Begitu puas, berdoalah. Bilang sama Tuhan, Tuhan ambil lagi duri ini. Kasih aku kekuatan yang baru. Sebab Anda gak boleh membangkitkan apa yang sudah Tuhan musnahkan. Jangan memikirkan pikiran yang negatif. Jangan ditanam, dipupukin. Jangan disiram, apalagi dikipas-kipasin. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang kudus dan manis, semua yang layak didengar, semua janji firman Tuhan, semua firman Tuhan, pikirkan semuanya itu. Bagi Anda yang merasa paling disakiti, kenapa saya harus disakiti? Itu karena Tuhan pilih kamu untuk memberkati. Karena faktanya orang yang disakiti memiliki kuasa yang besar untuk memberkati. Pertanyaannya, kenapa harus saudara yang disakiti, bukan orang lain? Karena itu anugerah. Karena Tuhan bilang gini, Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Cara terbaik untuk kita sembuh adalah dengan menyembuhkan. Cara terbaik sekali untuk kita menerima adalah dengan memberi. Karena ketika Anda melakukan itu, Anda sendiri akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Yang keempat, pesan khusus yang satu ini untuk kalian, para saudara-saudara, para kakak adik terutama. Renungkan baik-baik ini. Jangan juga iri sama pencapaian orang lain, apalagi itu sama saudara sendiri. Kalau ada iri hati, setetes aja dalam hatimu, jiwamu gak akan tenang. Hidupmu gak akan bahagia. Bukankah Tuhan menyampaikan bahwa rancanganku itu rancangan damai sejahtera untukmu? Damai sejahtera itu memberimu masa depan yang penuh pengharapan. Itu akan menjadi mustahil, tidak akan tercapai bila masih ada iri hati. Kalau Anda mau damai sejahtera, gak boleh iri hati sama siapa-siapa, termasuk sama saudara sendiri. Kalau mau menjadi seorang yang dewasa rohani, itu salah satunya adalah
Kita harus bisa mengapresiasi dan ikut bersukacita atas keberhasilan orang lain, termasuk mungkin saudaramu. Dan gak hanya itu aja, tapi juga tetap mengerjakan bagian kita tanpa rasa insecure. Saya tahu ini emang gak mudah. Galatia 6 ayat 4 bilang begini. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Hidup kita gak akan pernah bisa jadi maksimal kalau kitanya sendiri masih mau jadi orang lain. Capek. So, jangan membandingkan highlight hidup orang lain dengan behind the scene proses hidupmu. Tapi ini yang harus kita lakukan. Jangan habiskan energi hidupmu menjadi orang lain. Tapi jadilah versi terbaik dalam hidupmu dalam Yesus dan berbuahlah untuk kemuliaannya. Itu baru yang namanya dewasa rohani. Nah, tapi juga kalau kita mau berhasil dalam kehidupan, belajar dengar-dengaran sama Tuhan dan juga sama sesama, terutama keluarga sendiri. Tuhan bisa pakai orang tua, saudara, kakak, adik kita untuk kasih tahu kita. Tuhan bisa pakai orang-orang yang dekat dengan kita untuk memberitahukan sesuatu, atau mengoreksi, atau memperingatkan kita. Kalau kita mau evaluasi, kita mau introspeksi diri, banyak sekali dari kegagalan dan kesalahan kita di masa lalu. Karena apa? Karena kita gagal untuk mendengar. Karena kita gak mau mendengarkan Tuhan yang selalu memperingatkan kita lewat firman, atau juga lewat pendapat orang tua. Faktanya adalah bahwa orang tua kita itu pernah muda. Tapi apa kita pernah tua? Orang tua kita itu pasti pernah mengalami yang sedang kita alami. Makanya dia kasih tahu kita, karena dia sudah berpengalaman. Tapi masalahnya juga, terkadang, bukankah orang yang paling mengecewakan saudara itu justru sebenarnya adalah orang yang paling dekat dengan Anda? Tapi begitu mudahnya setelah semua pertolongan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, Tuhan izinkan satu masalah terjadi atas hidupmu untuk membuatmu semakin dewasa. Berapa banyak anak Tuhan yang berkata, kenapa Tuhan harus izinkan ini? Apa sih cara yang paling manjur untuk mengembalikan sukacitamu? Caranya adalah ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat semua pertolongan Tuhan yang udah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita justru diam ketika kita membutuhkan. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama orang. Anda semua kan jemaat Kristus. Tuhan siap tanggung jawab kok. Anda siap-siap aja akan dikejutkan sama Tuhan. Orang itu kok bisa ya ketika bisnis saya lagi kayak gini. Waktu sekarang ini loh saya lagi di ambang bangkrut. Tapi dia bisa bilang, gak apa-apa bro, bayarin nanti aja akhir bulan atau bulan depan sekalian. Kok bisa gitu loh aku dikasih kelonggaran. Jangan kamu langsung kagum sama orang itu. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan sedang buat sesuatu yang gak masuk akal supaya Anda tahu bahwa itu Tuhan, itu bukan manusia, itu Tuhan. Saudara, saya bersyukur saya lahir dari keluarga saya saat ini. Saya bersyukur punya orang tua seperti orang tua saya sekarang. Saya bersyukur punya saudara seperti adik saya sekarang. Bahkan saya juga bersyukur karena ditambah lagi sekarang ada adik ipar dan ada Javier, keponakan saya. Gemesin sih emang, beneran. Saya bersyukur punya mereka semua sekarang. Kenapa saya bersyukur? Karena mereka adalah orang-orang yang menerima saya apa adanya saya. Banyak hal terjadi dalam hidupan saya. Ada kegagalan, penundaan, belum bisa bikin bangga, kekecewaan, dan lain hal sebagainya. Tapi mereka gak pernah tuh malu mau mengakui saya sebagai anak. Gak pernah mereka malu ngakuin saya sebagai kakak, sebagai part of family. Bahkan nama saya pun masih ada dalam kakak loh.
Dan oleh karena mereka menerima saya, maka mereka pun bisa percaya bahwa saya pasti bisa bangkit dari kegagalan, pulih dari kecewa, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari masa ke masa. Bukankah itu sama dengan Tuhan Yesus? Bukankah Dia, Yesus, menerima setiap kekurangan dan kegagalan murid-muridnya? Memang kalau udah jadi muridnya Tuhan itu terus gak bisa jatuh, gak bisa bikin dosa? Bisa banget. Tapi Dia gak pandang buruk-buruknya murid-muridnya. Akibatnya ketika Yesus bisa menerima murid-muridnya, maka Dia juga pun bisa mempercayakan mereka tugas sorga. Kalau cuma mau menilai latar belakang murid-murid Tuhan Yesus, mereka tuh cuma siapa sih? Mereka tuh cuma melayani ikan biasa, pemungut cukai, orang-orang yang berdosa. Bukan orang-orang kudus, apalagi imam besar. Tapi mereka yang biasa-biasa ini dipanggil Tuhan, dibentuk, dibuat berkualitas, dipercayakan tanggung jawab sorga. Berat gak? Berat banget. Tapi Alkitab mencatat sejarah hidup mereka. Faktanya, tanpa mereka, kita gak akan bisa mengenal siapa Yesus seutuhnya. Kalau Anda mau menjadi keluarga yang melayani, belajar menerima kondisi keluargamu. Karena dengan menerima, maka kamu akan dapat mempercayai mereka, bahwa mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Karena keluarga adalah tempat terbaik untuk kita diterima kembali. Keluarga juga adalah tempat ternyaman untuk kita dikasihi. Dan yang terakhir, kalau Anda mau melayani, itu dimulai dengan melayani keluargamu lebih dulu. Saya akan tutup dengan ayat penutup hari ini, 1 Tawarik 17 ayat 27. 1 Tawarik 17 ayat 27, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan hambamu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Biar kiranya Tuhan melindungi rumah dan keluarga kita semua dalam masa-masa saat sukar seperti saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau ke satu pujian, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
Inilah rasa syukur kami yang tiada terkira kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau membentuk dan menjadikan kami sedemikian rupa berharga di mata-Mu? Engkau menjadikan kami pribadi yang baru, yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Pada saat yang sama di sisi lain kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami sanggup sampah yang tidak ada harganya. Kami adalah pendosa yang menjijikkan najis di hadapan-Mu. Tapi oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu, Engkau mempercayai kami. Engkau berkenan membentuk kami, mendaur ulang kami, menjadikan kami ciptaan baru. Kami bersyukur padamu Tuhan kalau Engkau telah menjadikan kami sebuah keluarga yang Engkau rancang. Sebuah keluarga yang Engkau bentuk, yang Engkau jadikan berharga dan indah di hadapan-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan, dalam keluarga yang Engkau bentuk, di Taman Eden rancangan-Mu ada rancangan yang begitu indah. Agar kami dapat saling mengasihi, saling menghormati. Agar kami saling menopang, saling mendukung. Saling mengasihi. Saling memperlengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Namun dosa telah merusakkan segala rancangan-Mu. Tetapi kami bersyukur rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu tetap terjadi sebagaimana yang Engkau inginkan dan Engkau kehendaki. Ketika rancangan-Mu rusak oleh karena perbuatan kami yang telah merusak rancangan-Mu oleh dosa yang kami lakukan, Engkau tidak tinggal diam di surga. Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal. Engkau telah mengutus putra-Mu Yesus Kristus terpaku di kayu salib demi menembus dosa dan kesalahan kami, demi memulihkan keluarga kami, demi memulihkan kami secara pribadi. Dan kami bersyukur Tuhan lewat firman yang kami boleh terima dengar bersama-sama pada pagi ini. Kami ingin membangun komitmen yang baru. Komitmen di dalam kebenaran-Mu, komitmen di dalam kekudusan dan kesucian. Kami bersyukur Engkau telah memberkati rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi. Melalui kebenaran-Mu Tuhan, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, Engkau mempercayai kami untuk menjadi kepala atas rumah tangga kami. Dan kami bersyukur sebagai istri Tuhan, Engkau juga memberkati kepada kami sebuah otoritas, sebuah kepercayaan. Yaitu menjadi seorang penolong yang sepadan. Menjadi seorang pemberi hidup di tengah-tengah keterpurukan dan kehancuran akibat dosa. Lewat sepasang suami dan istri yang Engkau pulihkan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi generasi, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu dan Engkau pulihkan. Dan kami bersyukur juga kepada-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan anak-anak yang Kau anugerahkan dalam peribadahan kami. Kami mau Tuhan, anak-anak kami juga Engkau pulihkan. Dan Engkau jadikan generasi yang dahsyat dan luar biasa untuk mempermuliakan nama-Mu dan untuk keagungan dan kebesaran nama-Mu yang ajaib dan mulia. Kami persembahkan anak-anak kami kepada-Mu Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, kami persembahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Persiapkan mereka, urapi mereka, pakai mereka Tuhan. Untuk menjadi anak panah yang siap untuk Engkau luncurkan, yang siap untuk Engkau bidikan dan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu mereka tidak akan pernah salah sasaran. Dan kami sebagai orang tua Tuhan, kami mau Engkau pulihkan dan kami mau untuk dipercayai. Sehingga ketika Engkau mempercayai kami, anak-anak kami Tuhan, kami boleh memiliki satu kesadaran
bahwa kami Engkau percaya untuk mempersiapkan generasi kemuliaan Tuhan. Generasi yang siap mempermuliakan Engkau. Sehingga kami sebagai papa dan mama, kami harus Tuhan menjadi contoh dan teladan yang baik agar lewat rumah tangga kami, anak-anak kami boleh bersiapkan menjadi generasi-generasi seperti yang Kau inginkan. Siap Tuhan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Siap menuai bangsa-bangsa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan kami sebagai suami, sebagai kepala keluarga kami ketika banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kami mau Tuhan Engkau pulihkan, kami mau Tuhan Engkau robah, kami mau Engkau bentuk, dan kami mau Tuhan untuk Engkau perbaharui. Kami mau mempercayai istri kami, agar kami boleh sinergis bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga sebagai seorang istri Tuhan, kami mau membangun komitmen yang baru. Kami mau tunduk pada suami, kami mau Tuhan berada di bawah otoritas suami karena mereka telah menetapkan Tuhan sebagai kepala bagi kami, seorang wanita, seorang istri. Dan sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, kami mau Tuhan menjadi penolong yang sepadan, menjadi Tuhan satu-satunya pribadi yang Engkau hadirkan dan Engkau percayakan untuk menopang, untuk mensupport, untuk memperlengkapi, untuk membangkitkan semangat, untuk memberi dorongan Tuhan, agar suami kami Tuhan boleh menjadi satu pribadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan ipar dengan mertua, dengan menantu, semua Engkau pulihkan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami sadar Tuhan, GBI Rahmat Allah akan menjadi kokoh ketika rumah tangga demi rumah tangga hidup dalam kebenaran. Kami tahu Tuhan, GBI Rahmat Allah akan mencerminkan kemuliaan Tuhan ketika rumah tangga demi rumah tangga Tuhan hidup dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan, GBI Rahmat Allah akan menjadi gereja yang menjadi contoh dan teladan, yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, oleh karena keluarga demi keluarga yang Kau ikat dalam satu tubuh, dalam satu rumah tangga, satu keluarga besar yang Engkau berkati dan Engkau kasihi ini, menjadi gereja yang misioner, bermisi melalui teladan, bermisi melalui perbuatan yang nyata, bermisi melalui perkataan yang mendatangkan berkat bagi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu yang luar biasa, Pendeta Christian Aditya Wardana. Dengan urapan-Mu Tuhan, Engkau telah memakai dia memaparkan kebenaran-Mu. Tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan lebih dasar, lebih luar biasa, akan semakin banyak orang diberkati, semakin banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk semua yang aktif melayani Engkau, apapun yang telah mereka kerjakan bagi-Mu, baik memimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, semua yang sibuk sehingga terselenggaranya ibadah ini Tuhan. Kami percaya hati mereka persembahkan untuk-Mu. Hidup kami semua adalah untuk kemuliaan-Mu. Hidup kami persembahkan bagi-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan kami itu, hidup kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau izinkan, Kau layakkan kami untuk melayani-Mu. Bagi kami melayani-Mu adalah sebuah kehormatan. Bagi kami melayani Engkau Tuhan adalah satu kesempatan yang termanis dan terindah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Izinkan kami berdoa untuk mereka yang datang dalam pergumulan. Izinkan kami berdoa untuk mereka yang tidak dapat datang, tidak dapat melangkahkan dalam pergumulan. Apapun pergumulan umat-Mu, Engkaulah jawaban yang terindah, jawaban yang termanis, jawaban yang paling kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lawat umat-Mu Tuhan. Pelihara kami semua di tengah-tengah pandemi ini. Cukupi segala kebutuhan kami, sembuhkan penyakit kami. Lindungi dan pagari Tuhan agar jangan sampai seorang pun dari kami Tuhan tersentuh apalagi dicelakai oleh wabah yang sedang mengamuk. Karena kami bersandar kepada-Mu, firman-Mu berkata, orang yang bernaung dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata, Tuhanlah kota benteng perlindunganku. Kaki kami tidak akan goyah karena Engkau menyertai kami. 10.000 sebelah kanan maupun sebelah kiri kami,
Kami tidak akan terjatuh, tidak akan tergeletak karena Engkau melindungi dan menjaga kami. Demikian juga Tuhan, apapun pergumulan kami, baik pergumulan ekonomi, pergumulan apapun yang sedang terjadi saat ini, kami bersyukur Engkau sudah memberkati dan sudah memulihkan kami. Engkau sudah memulihkan rumah tangga demi rumah tangga, perekonomian umat-Mu, karir umat-Mu, pelayanan gerejamu, semua Tuhan ada dalam kendali-Mu, di dalam otoritas-Mu. Sehingga kami semua boleh bersuka cita karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Pada Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan. Apapun pergumulan mereka, Engkaulah jawaban. Bagi mereka Tuhan yang saat ini sedang mencari arti hidup dan jati diri, Engkaulah arti dan jati diri kami. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sudah waktu untuk berpasangan, pertemuan dengan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk para wanita yang sedang hamil, Engkau berkati buah kandungan mereka. Bagi wanita yang rindu Tuhan untuk memiliki momongan Tuhan, Engkau buka rahimnya. Dan Engkau juga Tuhan memberkati para suami dengan hati yang bijak dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh semua hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga rumah tangga demi rumah tangga Engkau berkati dan Engkau cukupi apapun kebutuhannya. Bapa, kami menyerahkan juga anak sekolah minggu kami ke dalam kuasa-Mu. Urapi dan berkati mereka, agar mereka boleh bertumbuh dalam naungan dan pelindungan-Mu. Sehingga mereka kelak boleh bertemu generasi yang kreatif, generasi yang cerdas, generasi yang hidup dalam kebenaran, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Papa dan Mama mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka layak dicontoh yang patut diteladani. Berkati mereka dan berlimpah-limpah agar anak mereka tidak kekurangan apapun yang terbaik, bahkan mereka dapat disekolahkan sampai jenjang perguruan yang tertinggi anugerah-Mu. Pada Tuhan, kalau umat-Mu sebentar akan mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepadamu. Terimalah dan urapilah persembahan-persembahan mereka Tuhan. Kiranya semua itu menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah dan urapi dan berkatilah agar dapat digunakan untuk menopang kerjaan-Mu di tempat ini maupun seluruh penjuru dunia. Berkati ya Bapa. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, singkapkan tingkap-tingkap berkat langit dan curahkan berkat-Mu sampai berlimpah-limpah. Sehingga kami semua hidup sejahtera karena anugerah dan kemurahan-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan. Lalu pakai berdoa untuk Israel, lindungi, berkati dan pagari Israel, menaungi Israel dengan kasih sayang. Bangsa negara kami sedang kuasa-Mu. Jadikan bangsa yang takut akan Engkau, berkati pemimpin tertinggi, presiden, para menteri, demikian juga jajaran seluruh pemerintahan yang di pemerintah pusat maupun daerah, agar semua boleh bekerja sama secara sinergis hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oknum-oknum yang mengerongrong, menghancurkan bangsa ini, kami tolak dalam nama Yesus, ampuni mereka Tuhan. Berkati mereka dengan pertobatan, agar mereka sadar dan mereka boleh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, atas kemurahan dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Sebentar umat akan meninggalkan tempat dan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan, Engkau kawali, Engkau pagari setiap langkah hidup mereka. Kenyangkan dengan kemurahan anugerah-Mu, hamparkan berkat-Mu di hadapan setiap langkah mereka. Buat mereka tidak pernah apapun yang terbaik. Buat mereka supaya mereka sadar bahwa Engkau menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kiranya Tuhan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu di sepanjang waktu. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Kiranya telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan, umat-Mu terpelihara dalam kesejahteraan oleh karena anugerah-Mu. Beri kami hati yang takut akan Engkau. Berkati kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan, diberdayakan untuk hidup dan hidup kudus di hadapan-Mu. Halangi dan rintangi dari perbuatan, perkataan atau pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Urapi setiap kami. Beri kami hati yang membara dan sangat terbeban kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Beri kami keberanian untuk menceritakan kabar baik kepada mereka. Dan buat mereka gentar dan takut kepadamu ketika mereka mendengarkan pemberitaan yang kami sampaikan kepadamu. Agar mereka boleh membuka hati dan diselamatkan bagi kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memakai umat-Mu menjadi umat yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan kami bersyukur atas kebaikan dan murahan-Mu yang mempercayai kami untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur padamu. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada makan kambing secukupnya, dan ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa masuk kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata di Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah yang kudus sebagai rasa hormat dan imanmu kepadanya. Tuhan kiranya menyinari dengan wajah yang melimpahmu dan kasih karunia-Nya, menyenangkan telinga dan mendengarkan doa seruan dan permohonanmu, memberkatimu sepanjang jalan hidupmu, menyertai dalam setiap langkahmu. Patuhi dan taatilah apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya, maka segala berkat, anugerah dan kasih setia-Nya akan bergulung-gulung menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia putra yang tunggal, kasih sayang penyertaan pemeliharaan dan anugerah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai, memberkati dan memelihara engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, lemah seribu dan beribu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Ibadah setelah selesai, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin.